Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 9 Juni 2024. Kita ada di hari Minggu, teman-teman, di mana weekend biasanya memang market cenderung slow ya, volume perdagangan nggak terlalu banyak juga trader-trader yang libur, teman-teman. Tapi biasanya di hari Minggu atau di hari Sabtu itu biasanya tempat di mana banyak trader untuk prepare ya menjelang hari Senin perdagangan tentunya akan volume kembali naik, dan biasanya trader itu menyusun strategi di weekend, teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana kondisi dari market ya. Jadi kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi, teman-teman. Dari kalender ekonomi di minggu depan ya, mulai dari besok hari Senin, itu kita akan dapat beberapa rilis data. Tanggal 10 Juni akan ada data soal China Dragon Boat Festival. Ini mereka holiday di Cina dan tidak ada berita apapun di hari Senin, teman-teman. Berita baru mulai rame di hari Selasa tanggal 11 Juni. Itu akan ada data soal unemployment untuk Inggris, kemudian juga ada data soal short term energy outlook Amerika Serikat. Hari Rabu kita akan dapat rilis data CPI and PPI untuk China di pagi hari. Sementara di malam hari kita akan dapat data soal CPI and core CPI untuk Amerika Serikat, data inflasi lagi. Kalau kita lihat sih dari prediksi itu inflasi bakalan turun secara core dari 3,6% menjadi 3,5%. Sementara dari CPI year on year itu akan turun dari 3,4% menjadi 3,4%. Jadi bertahan, teman-teman. Sementara dari data yang lain, hari Rabu akan ada data soal inventory minyak mentah Amerika Serikat. Lalu ada hari Kamisnya ya, tanggal 13 itu ada interest rate projection. Wah, ini kita akan lihat nih gimana kira-kira update terbaru proyeksi dari suku bunga Amerika Serikat. Apakah akan berubah atau sama seperti yang terjadi di data-data sebelumnya. Karena kalau kita lihat ada sedikit pergerakan dari beberapa data. Salah satunya adalah inflasi yang cenderung stabil. Sementara kemarin data ketenaga kerjaan justru meningkat ya. Non-farm payroll meningkat bikin US dollar naik, dan kebetulan market-market komoditi semuanya anjlok, teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana proyeksi dari interest rate ke depannya untuk the Fed. Kemudian hari Kamis itu akan lanjut data soal Fed interest rate decision, keputusan suku bunga dari the Fed. Ya, apakah masih akan dipertahankan di 5,5%? Kita akan lihat nanti datanya, teman-teman. Kemudian akan dilanjutkan data soal core PPI dan juga initial jobless claim di hari Kamis. Wow, hari Kamis ini numpuk ada berita-berita bagus. Ya, jadi siap-siap dengan volatilitas pada market. Kemudian data di hari di hari Jumat ya, itu akan ada data soal ekspor price index dan juga Eurogroup meeting. Nah, ini udah nggak terlalu gimana-gimana. Jadi data di hari Kamis dan juga Rabu harus diwaspadai. Kita akan sedikit lihat bagaimana kondisi dari apa tuh namanya ini ya, Fed Rate Monitor Tools, teman-teman. Jadi Fed Rate Decision akan ada di 13 Juni, which is saat ini dari konsensus itu percaya bahwa 97% the Fed masih akan mempertahankan suku bunganya, belum ada rencana cut rate. Ya, kalau kita lihat dari Bank of Canada dan juga European Central Bank itu kan sudah mulai menurunkan suku bunga, dan Amerika Serikat sepertinya masih bakal menahan suku bunga mereka dengan posisi saat ini. Dari data yang lain ada Fed balance sheet Amerika Serikat yang terus mengalami penurunan, which is ini data yang bagus ya terkait dengan jumlah uang dolar yang beredar di market, semakin lama semakin turun, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus karena perekonomian seharusnya melambat ya seiring berjalannya waktu. Dan kalau kita lihat dari data economic projection sebelumnya, dari data PCE inflation tahun 2024 diharapkan ya, ini data PCE inflation itu akan bertahan di 2,2 sampai 2,5%. Jadi ini proyeksinya. Di tahun 2025 diproyeksikan PCE inflation akan turun ke 2,5
0 sampai 2,2%. Ya, setelahnya baru diprediksi PCE inflation atau inflasi Amerika Serikat akan ditahan di kisaran 2%. Ya, jadi proyeksi di tahun ini mentok-mentok sampai 2,2%. Kalau bisa turun lebih dalam, tentu saja itu berita yang sangat-sangat bagus. Dan kalau kita lihat dari Fed Fund Rate ya, 2024 itu diproyeksikan suku bunga ada di kisaran 4,4 sampai 4,9%. Artinya adalah akan ada potensial penurunan suku bunga 2 kali di tahun ini. Kalau memang target mereka ada di 4,9%, ya at least di 5% lah. Jadi suku bunga sekarang kan di 5,5. Berarti harusnya kalau diturunkan 25 basis poin 2 kali, ya bisa aja turun ke 5% gitu. Jadi memang sudah diprediksi 2024 ini harusnya ada penurunan suku bunga. Entah itu 2 atau 3. Semoga sih nggak 1. Ya, 2025 pasti akan ada penurunan suku bunga lanjutan. Targetnya antara di 4% sampai di 3% suku bunga Amerika Serikat. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah event dari Get.io ya, di mana event ini teman-teman diminta untuk melakukan prediksi siapa negara yang bakalan menang teman-teman dalam setiap pertandingan di Piala Euro kali ini. Di sini teman-teman wajib untuk punya Get Ball. Untuk pertama kali sih teman-teman bakalan dikasih 2 Get Ball. Tapi untuk melakukan sebuah prediksi, ya misalkan nih pertandingan antara Scotland sama Jerman, teman-teman bisa pilih ya negara mana yang bakalan menang. Tapi teman-teman untuk pertama kalinya pasti akan kurang get ball-nya ya, karena wajib punya 10 get ball untuk melakukan prediksi. Gitu. Jadi buat dapetin get ball, teman-teman bisa ikutin untuk cara mendapatkan get ball-nya di bawah ya. Jadi scroll ke bawah, cari di perdagangan spot. Di sini teman-teman bisa melakukan trading ya dengan akumulasi $100, teman-teman bisa dapatin 1 ya kalau teman-teman melakukan perdagangan. Kemudian teman-teman juga bisa trading di market futures dengan akumulasi $500, teman-teman bisa dapat 1 get ball. Kemudian teman-teman juga bisa ikutin ya penggunaan bot teman-teman di aplikasi Get.io ini. Sama, teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan get ball. Tapi jumlah get ball yang teman-teman dapetin bisa lebih banyak kalau teman-teman pakai fitur bot yang ada di aplikasi Get.io. Gitu. Jadi Get.io adalah sebuah aplikasi exchange di mana teman-teman bisa melakukan perdagangan aset kripto kalian. Ya, jadi bisa banget teman-teman melakukan pembelian aset kripto di sini, ataupun teman-teman yang suka melakukan perdagangan ya, misalkan perdagangan spot atau teman-teman tradingnya di market futures. Mereka juga menyediakan layanan staking yang tentu saja bisa memudahkan bagi kalian para investor. Selain itu, Get.io juga memberikan fitur startup. Nah, di fitur startup ini teman-teman bisa collect airdrop gratis, teman-teman, asalkan teman-teman sudah hold sekitar 10 US dollar di aplikasi Get.io. Teman-teman bisa collect secara gratis. Itu belum lagi ada fitur-fitur seperti berita. Nah, di menu berita ini teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate ya soal berita-berita yang ada di market US, ekonomi, ataupun proyek-proyek kripto mendatang yang tentunya bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading, spekulatif trading atau naratif trading. Itu bisa dengan bantuan berita-berita tersebut. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau melakukan perdagangan di Get.io ini bisa langsung untuk daftar ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Di sini tersedia banyak sekali token-token dengan berbagai naratif. Ada meme token, reward asset, Depin, ZK Sinch yang udah teman-teman bisa lihat dan sudah difilter ya dengan gampang banget. Teman-teman bisa lihat nih kira-kira narasi apa yang bakalan dimainkan untuk minggu ini atau untuk hari ini ya kan. Ada banyak naratif-naratif di sini yang bisa teman-teman cek. Kita akan lihat gimana berita-berita yang ada pada market ya. Kemarin WorldCoin ini ada berita terkait dengan Spanyol, teman-teman. Hampir 90% pemegang ID dunia di Spanyol mendukung pengembalian WorldCoin. Jadi WorldCoin ini sudah ekspansi di banyak sekali belahan negara ya, di mana dia mendatangi orang-orang, mensurvei dan juga mengkolek data mereka, kemudian mereka berikan airdrop berupa WorldCoin atau WLD
teman-teman, dengan tujuan untuk membangun society mereka sendiri, membangun komunitas mereka sendiri, di mana data-data tersebut akan di-track teman-teman menjadi sebuah data pribadi yang disimpan di dalam blockchain yang aman. Itu jadi survei pelanggan baru terhadap 21.000 orang di Spanyol ya memberikan suara kepada pengguna WorldCoin, menunjukkan betapa pentingnya bukti digital tentang kemanusiaan di negara tersebut. Sejauh ini masyarakat mengakui nilai yang diberikan oleh ID dunia. Jadi ini sebenarnya berita yang bagus sih untuk privacy dari WorldCoin. Kemudian berita yang lain datang dari Eigenlayer, sudah mencapai sekitar 20 miliar TVL atau total value lock. Artinya banyak banget memang pengguna-pengguna yang menggunakan platform dari platform staking ini ya, dari Eigenlayer. Ini bagus untuk token Eigen, termasuk juga proyek-proyek yang support teman-teman. Sudah sekitar 16,16% yang berhasil di stake atau stake ratio mereka. Itu bagus. Kemudian datang dari Binance. Binance sudah mencapai 200 juta pengguna di seluruh dunia ya. Ini menunjukkan memang komitmen Binance yang bisa dibilang memperbesar komunitas mereka, ekosistem mereka bagus, exchange mereka sangat-sangat bisa dibilang ya useful ya teman-teman, sangat-sangat user friendly, dan ini menurut saya bisa saja berkembang ke depannya dengan jumlah adopsi yang lebih besar untuk Binance. Lalu berita datang dari Sentimen. Sentimen melihat adanya peningkatan dari peningkatan daripada popularitas beberapa token-token berbasiskan AI. Ya, pantau proyek AI akhir pekan ini. Ada peningkatan terhadap volume dari sosial, teman-teman, dari hype-nya. Ya, ini terutama merujuk kepada beberapa proyek AI seperti Fed, Ocean, Egix, kemudian Tau. Itu minat daripada pasar ya, dilihat dari sosial media dan juga pembicaraan itu mengalami peningkatan yang lumayan. Ini menunjukkan adanya potensial ya untuk proyek-proyek AI. Itu apalagi kita tahu ASI akan di launching, teman-teman, melakukan merger di beberapa token ya, 3 token itu ada Fed, ada Ocean dan juga Agix akan bergabung menjadi token yang baru. Lalu berita datang dari JP Morgan. JP Morgan baru aja melakukan pembaruan ya terkait dengan pandangan mereka ya kapan the Fed akan cut rate. Sebelumnya sih JP Morgan dan juga Citigroup itu memprediksi bahwa the Fed akan cut rate di bulan Juli, tapi ternyata diubah lagi. Prediksi mereka adalah baru mulai cut rate itu di kisaran kuartal keempat 2024 ini, itu di kisaran bulan November. Jadi outlook ini diubah terkait dengan data soal employment data atau data non-farm payroll kemarin yang memang mengalami lonjakan yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi itu. Wah, masih lama nih Fed akan cut rate. Jadi kripto kemarin rungkat semua teman-teman, padahal altcoin so far bertahan ya dalam 2 hari terakhir, cuman karena Bitcoinnya crash, BTC dominance mengalami kenaikan, akhirnya ya pergerakan dari altcoin kemarin lumayan dalam untuk penurunan yang terjadi. Bitcoin bertahan di kisaran 69 ribuan something. Next support untuk Bitcoin potensial mencapai level 66.000 dengan volume perdagangan yang masih strong, volume smart money-nya masih cenderung ya menurun lah. Dari MACD kita melihat ada penurunan yang cukup ekstrim memang terjadi, teman-teman. Dari histobar-nya sekarang running merah ya. Jadi ya kalau kita lihat dari time frame daily juga pergerakan dari Bitcoin sendiri ini memang kecenderungan mengalami tekanan jual ketika pergerakan Bitcoin berada di kisaran level 72.000. Jadi untuk saat ini sih ya kita sabar dulu aja teman-teman, melihat posisi market yang bisa dibilang masih cenderung korektif seperti saat ini. Overall pergerakan Bitcoin dari saya sendiri sih melihat dia masih konsolidasi. Ya, di video kemarin kita sudah bahas proses konsolidasi ini merupakan fase akumulasi pada Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin bergerak turun, jangan terlalu panik.
Ya, beberapa data kemarin kita juga sudah bongkar bahwa ada banyak data terkait dengan akumulasi yang terjadi pada market secara on-chain. Ingat ya, blockchain itu sifatnya transparan. Jadi bakalan sangat-sangat sulit dimanipulasi, teman-teman. Jadi kalau ketika kita sudah melihat data on-chain mengalami akumulasi, itu adalah data real yang terjadi pada market. Memang akumulasi tidak selalu naik dalam jangka waktu pendek. Namun akumulasi bisa berarti kenaikan pada beberapa waktu ke depan setelah whales-nya cukup barang untuk kerek marketnya naik gitu. Jadi untuk saat ini sih kalau dari saya, ketimbang kita takut, ya posisi saat ini menarik banget untuk teman-teman yang masih punya dana untuk tetap akumulasi. Koin-koin mana yang udah teman-teman pantau. Kalau aku sendiri Matic aku masih bakalan kolek ya teman-teman, karena harganya udah lumayan koreksi. Ini disclaimer, bukan ajakan buat teman-teman beli Matic. Celestia aku juga udah pantau, aku prediksi dia bakalan tektokan aja di level saat ini di kisaran $9, masih bakalan sangat-sangat menarik. Kemudian WLD juga masih oke ya buat teman-teman yang melirik WLD. Saya rasa ini masih juga berada dalam posisi akumulasi. Toncoin pelan-pelan udah mulai koreksi ya kayaknya, jadi waspada aja. Ini saya punya beberapa barang di Algorand, saat ini lagi berada di level support, jadi sangat-sangat menarik. Manta juga koreksi lumayan dalam ya. Kemudian ya koin-koin lain juga masih sangat-sangat menarik. Jadi don't worry, tetap santai aja teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen untuk create cuan ya, terutama buat investment yang lagi nunggu harga murah, ya ini adalah momentum kalian sih sebenarnya. Jadi selalu sabar aja teman-teman. Memang market kripto agak-agak gini ya, kalau udah lagi batuk ya market koreksi, BTC dominance naik, altcoin semuanya pasti koreksi. Ya gitu aja, kita lihat data minggu depan, sangat-sangat penting teman-teman. Semoga sih good news buat market kripto ya, sehingga yang udah kolek barang di harga murah kemarin bisa gain profit. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Oh ya, aku baru main Hamster Combat. Buat yang mau ikutan bisa langsung klik launch di sini ya. Jadi join dulu di komunitas Telegram kita. Jadi tinggal tap-tap aja, kita bisa menangin airdropnya teman-teman. Jadi yang mau join di komunitas Telegram, linknya di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.